Setiap orang mengetahui seperti apa sosok Yesus. Dia merupakan figur yang paling banyak dilukis dalam semua bidang seni di negara-negara barat, dikenal dengan rambut, janggut, dan jubah berlengan panjang, yang seringkali berwarna putih dan mantel berwarna biru. Tetapi apakah sosok dia memang seperti itu? Bisa jadi tidak. Faktanya dengan gambar Yesus yang sangat terkenal ini sebenarnya berasal dari era Bizantium, dari abad ke-4 Masehi, dan gambaran Yesus dari masa ini bersifat simbolik, semuanya mengenai makna, tidak akurat secara historis. Mereka berpegang pada gambar dari tahta kekaisaran, seperti yang kita lihat di mosaik altar di Gereja Santa Pudenziana di Roma. Yesus menggunakan pakaian toga berwarna emas. Dia merupakan penguasa surgawi yang menguasai seluruh dunia. Sosoknya sangat akrab mulai dari patung terkenal dengan rambut panjang dan berjanggut seperti Dewa Zeus dari Olimpia yang berada di tahta, sebuah patung yang juga terkenal yaitu Kaisar Roma Augustus telah meniru dirinya dengan gaya yang sama, tanpa rambut panjang berwarna keemasan dan janggut. Seniman Bizantium berupaya untuk menunjukkan Kristus penguasa surgawi sebagai raja kosmik, menjadikan dia sebagai Zeus versi muda. Apa yang terjadi pada saat visualisasi Kristus surgawi, saat ini seringkali dibuat ulang seperti keturunan Hippie, telah menjadi model standar kita tentang penggambaran awal Yesus. Jadi seperti apa sebenarnya sosok Yesus? Mari kita lihat dari kepala sampai ujung kaki. Ketika umat Kristen pada awalnya tidak menunjukkan Kristus sebagai penguasa surgawi, mereka menggambarkan Yesus sebagai seorang laki-laki pada umumnya, tanpa janggut dan berambut pendek. Tetapi mungkin, sebagai seorang bijaksana yang mengembara, Yesus mungkin akan memiliki janggut, untuk alasan sederhana bahwa dia tidak pergi ke tukang potong rambut. Secara umum janggut dianggap sebagai hal yang membedakan seorang filsuf, yang berpikir tentang hal-hal yang tinggi, dari orang kebanyakan. Gambaran filsuf ini dianggap sesuai dengan alam. Jadi Yesus, sebagai seorang filsuf dengan penampilan yang alami, mungkin memiliki janggut yang pendek, seperti pria yang digambarkan dalam uang logam Judaya Capta, tetapi rambutnya mungkin tidak begitu panjang. Jika dia memiliki rambut yang sedikit panjang, kita mungkin berharap sejumlah reaksi. Pria Yahudi yang memiliki janggut tak beratur dan rambut yang sedikit panjang diidentifikasi sebagai orang yang bersumpah nazir. Ini artinya mereka akan mendedikasikan diri mereka kepada Tuhan untuk jangka waktu tertentu, tidak minum anggur atau memotong rambut mereka dan pada akhir periode ini mereka akan mencukur kepala mereka dalam sebuah upacara khusus di Yerusalem, seperti digambarkan dalam Kisah Para Rasul surat 21, ayat 24. Tetapi Yesus tidak melakukan sumpah nazir, karena dia seringkali dijumpai minum anggur, kritik terhadapnya menuduh dia terlalu banyak minum, terlalu banyak, Matius surat 11, ayat 19. Jika dia memiliki rambut panjang dan tampak seperti kaum Nazir, kita akan mendengarkan sejumlah komentar terhadap ketidaksesuaian antara bagaimana penampilan dia dan apa yang dia lakukan. Masalah itu bisa jadi hanya karena dia minum anggur. Di masa Yesus, orang yang kaya memakai jubah panjang pada acara khusus, untuk menunjukkan status mulia mereka di masyarakat. Dalam salah satu ajaran Yesus, dia mengatakan, waspada terhadap juru tulis, yang berhasrat untuk berjalan dalam jubah panjang, stolai, dan untuk memperoleh penghormatan di pasar-pasar, dan mendapatkan kursi utama di dalam sinagoga dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mark surat 12, ayat 38-39.